Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai bagaimana Korah, Datan, dan juga Abiram mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Pada kesempatan ini kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Ampunilah dosa kami Tuhan apabila itu menjadi penghalang bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubulah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya Korah dan segenap kumpulannya telah berkata bahwa Musa dan Harun terlalu banyak mengambil bagi diri mereka sendiri. Dan kini, Musa mengatakan pesan Allah kepada mereka bahwa sebenarnya justru merekalah yang telah mengambil terlalu banyak bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana Bilangan 16 ayat 8-11 menyatakan, lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi? Dan sekarang, mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Saudara, karena kewajiban Musa dan Harun itu berdasarkan pilihan Allah, maka sungutan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada Musa dan Harun, tetapi sungutan itu sama saja ditujukan kepada Allah. Dan dalam Bilangan 16 ayat 12-14 selanjutnya mencatat, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang.
Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabuhi mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara, Anda lihat di sini, tuduhan yang mereka nyatakan terhadap Musa sebenarnya sudah mengabaikan suatu kenyataan bahwa seandainya mereka mengikuti kepemimpinan Musa di Kades Barnea, maka pada saat itu mereka pasti sudah berdiam di negeri yang kaya dengan susu dan madu. Kemudian selanjutnya, Bilangan 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Perhatikan saudaraku, sebelumnya kemuliaan Allah muncul pada saat terjadi sungutan, dan kini kemuliaan Allah kembali muncul pada saat terjadi pemberontakan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bilangan 16 ayat 22-30 mencatat, "Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, 'Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?' Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram.' Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, 'Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka.' Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi, jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini
telah menista Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang mengerikan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melawan Allah dan para pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah. Allah harus menangani pemberontakan seperti ini, dan Ia tentu saja harus menghukumnya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Bilangan 16 ayat 31-33 mencatat, baru saja Ia menyelesaikan mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Perhatikan di sini, saudaraku, karena mereka berupaya untuk membelah belah umat Allah, maka Allah pun menghukum mereka. Allah tentu saja pasti akan menghukum ketika manusia melakukan dosa di hadapannya. Dan itulah yang terjadi pada Yakub, itu juga yang terjadi pada Daud, bahkan Paulus. Dan itu jugalah yang akan terjadi pada Anda dan saya ketika kita melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan dari orang-orang Israel ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa yang terjadi di hadapan mereka? Firman Tuhan dalam Bilangan 16 ayat 34 dan 35 mencatat, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api yang berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Saudaraku, saat ini kita memang memerlukan orang yang memiliki karunia untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana di gereja. Akan tetapi, sifat iri hati dan pemberontakan itu justru akan mendatangkan penghukuman dari Allah. Kemudian saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari Bilangan 16 ayat 36 sampai dengan 40, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi, semuanya itu kudus. Dengan demikian, hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Saudaraku, ini akan menjadi suatu peringatan bagi anak-anak Israel bahwa tidak seorang pun yang boleh membakar ukupan di hadapan Tuhan, kecuali ia berada dalam garis keturunan Harun, sang imam. Dan selanjutnya saudaraku, Bilangan 16 ayat 41 dan 42 mencatat demikian. Tetapi pada keesokan harinya, bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya bukan Musa dan Harun yang membunuh umat Tuhan.
Lalu siapa? Allah lah yang melakukannya. Tetapi perhatikan di sini bahwa segenap umat itu justru menuduh bahwa Musa dan Harunlah yang membunuh umat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan bahwa setelah sungutan mereka, kemuliaan Tuhan kembali muncul. Bilangan 16 ayat 44 sampai 50 akhirnya mencatat, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubunyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Musa berdiri di antara mereka dan Allah. Dan hal itu jugalah yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus berdiri di antara Allah dan orang berdosa. Dan saudara, kini kita akan memasuki Bilangan pasal 17. Ayat pertama sampai dengan ayat 7, firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, sehingga seluruhnya 12 tongkat, lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tulis nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah ingin meneguhkan keimaman Harun melalui suatu cara yang sangat luar biasa. Karena itulah maka Allah memerintahkan agar setiap pemimpin dari kedua belas suku ini membawa sebuah tongkat dan diletakkan di hadapan Tuhan di kemah pertemuan, dan di antaranya termasuk tongkat Harun. Semua tongkat itu merupakan benda mati. Tetapi apa yang terjadi? Bilangan 17 ayat 8 mencatat, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Saudaraku, ini adalah kehidupan yang berasal dari kematian. Tongkat Harun menumbuhkan tunas, bunga, dan juga buah. Ini benar-benar menggambarkan suatu kehidupan dari kematian, bahkan kebangkitan. Dan ini tentu saja merupakan ilustrasi yang sempurna
tentang kebangkitan Kristus, yaitu tongkat Harun yang bertunas. Keimaman Tuhan Yesus Kristus itu harus bersandar pada suatu kenyataan tentang kebangkitannya. Kita melihat di sini bahwa Harun merupakan imam yang dipanggil oleh Allah, dan buktinya ialah bahwa tongkatnya yang bertunas. Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian, dan Ia sekarang menjadi imam besar kita. Dan saat ini Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus ada di sana saat ini demi kepentingan Anda dan saya. Dan salah satu hak istimewa yang kita miliki ialah bahwa kita dapat datang kepada Dia. Sekali lagi saya ulangi bagian ini. Ini adalah kehidupan yang berasal dari kematian. Tongkat Harun menumbuhkan tunas, bunga, dan juga buah. Ini benar-benar menggambarkan suatu kehidupan dari kematian, bahkan kebangkitan. Dan ini tentu saja merupakan ilustrasi yang sempurna tentang kebangkitan Kristus, yaitu tongkat Harun yang bertunas. Keimaman Tuhan Yesus Kristus itu harus bersandar pada suatu kenyataan tentang kebangkitannya. Kita melihat di sini bahwa Harun merupakan imam yang dipanggil oleh Allah, dan buktinya ialah bahwa tongkatnya yang bertunas. Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan dari kematian, dan Ia sekarang menjadi imam besar kita. Dan saat ini Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus ada di sana saat ini demi kepentingan Anda dan saya. Dan salah satu hak istimewa yang kita miliki ialah bahwa kita dapat datang kepada Dia. Saudaraku, apakah hidup Anda terasa tidak bermanfaat? Apabila Anda merasakan begitu, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Lalu apakah hidup ini terasa sebagai suatu pertempuran yang membuat Anda merasa semakin lemah dan Anda akhirnya merasa kalah? Apakah hidup Anda diselubungi dengan kesedihan pada saat ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Ia adalah imam besar agung kita melalui kebangkitan dari kematian. Ia benar-benar adalah Allah yang hidup. Dan selanjutnya bilangan 17 ayat 9-10 mencatat, kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Saudaraku, tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah badan itu harus disimpan dalam tabut perjanjian sebagai suatu kesaksian dan sebagai suatu lambang. Jadi kita melihat ada 3 benda yang disimpan dalam tabut perjanjian dalam kemah suci, yaitu loh batu, di mana ada tertulis dasa tita, kemudian sebuah botol emas berisi mana, dan yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku. Jadi kita melihat ada 3 benda yang disimpan dalam tabut perjanjian dalam kemah suci, yaitu loh batu, di mana ada tertulis dasa tita, kemudian sebuah botol emas berisi mana, dan yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.